Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Resisi, ruang berdiskusi dan informasi dari bidang 4 Medcominfo BMFI Wahamka. Resisi, ruang berdiskusi dan informasi. Oke, sekarang kita udah kedatangan dua orang narasumber dari dua latar belakang yang berbeda. Yang satu dari kelembagaan mahasiswa ya, yang satu lagi dari mahasiswa aktif. Karena sesuai sama tema kita, stigma mahasiswa terhadap lembaga kemahasiswaan. Ya, sebelum kita mulai ke podcastnya nih Bang, kita perkenalan dulu kali ya, biar agak nyantai gitu. Perkenalkan dari nama gue dulu kali ya. Perkenalkan nama gue Rifki Alfiansyah. Gue kuliah di UHAMKA juga, semester 6 jurusan perbankan syariah, dan gue juga anggota dari BMFI. Mungkin abang-abang juga boleh kenalan dulu nih dari Bang yang situ dulu. Oke, perkenalkan nama gue Maulana Arif. Alhamdulillah gue kuliah di UHAMKA juga semester 6. Gue di PAI, Pendidikan Agama Islam, dan juga alhamdulillah gue juga sedang di BMFI. Di BMFI juga. BMFI juga ya. Kenalan kita sebenarnya. Iya. Abang yang satu lagi di mana? Namanya. Ya, siap. Nama saya Bang Ahmad Hudibiyah dari Prodi Pendidikan Islam, mahasiswa UHAMKA juga dari semester 4 dan ya mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Ya. Panggilan ini siapa nih? Uday bisa. Bang Uday. Ya. Biasa lagi Bang Arif. Mungkin kita itu kali ya, gue mau nanya ini nih, apa aktivitas kalian nih selain kuliah, kan tadi kan kuliah ya, yang satu Bang Arif semester 6, yang satu lagi Bang Uday semester 4. Aktivitasnya apa nih Bang selain kuliah, terus ya apalagi lah, ada aktivitas lain nggak di luar? Oke, kalau gue sendiri aktivitas selain kuliah, pertama organisasi juga berkecimpung juga di organisasi. Selain organisasi juga ada kegiatan gue ngajar juga di rumah gitu kan, buat diseling dengan waktu. Paling 3 kegiatan itu sih yang sekarang gue jalankan gitu. Lagi dilakonin gitu ya. Iya. Berarti kuliah, organisasi sama ngajar. Lumayan padat juga ya. Ya, bisa dibilang agak hektik nih kegiatan sehari-harian ini. Buat Bang Uday sendiri apa nih Bang, selain kuliah ada kegiatan lain nggak? Ya, alhamdulillah saya yang pertama ya pasti kuliah karena tujuan utama kuliah. Yang kedua ya untuk selingan ataupun karena saya pun diberi fasilitas dari masjid sebagai anggota DKM masjid yang di dekat kampus, yaitu yang di depan ya? Iya, depan. Takwa. Nah, amanat saya ya sebagai muazin juga dan juga sebagai pengganti imam. Masya Allah banget ya. Kegiatannya agak lebih agamis nih kegiatan religi. Itu kegiatan yang harusnya kita ikuti nih, kayak orang-orang muslim. Harus dicontoh nih teman-teman yang di UHAMKA ya. Teman-teman yang nonton lah harus dicontoh nih kegiatan Bang Uday ini. Tadi Bang Arif kan kegiatannya lebih padat ya daripada Bang Uday ini, kuliah, terus juga organisasi yang posisinya juga sebagai ketua umum ya. Posisinya alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua umum. Hektik banget itu. Belum ngajar kan ya lumayan padat jadwalnya. Itu cara ngebagi waktunya gimana dari abang-abang, dari Bang Arif dulu deh. Oke. Kalau untuk membagi waktu sih gue ngeliat di mana posisi kegiatan itu sebagai prioritas. Iya. Prioritas gue kan sekarang itu ya gue kuliah gitu kan. Kuliah betul. Kuliah, dan juga prioritas kedua gue itu kan gue juga di organisasi menjabat sebagai ketua umum. Alhamdulillah diamanahkan menjabat sebagai ketua umum, dan juga di satu sisi gue juga ngajar gitu kan. Gue ngajar. Nah, paling pertama gue prioritasin ya pasti gue kuliah gitu, karena ya tujuan gue sehabis dari lulus dari SMA ya gue ingin kuliah gitu. Nah, kalau untuk ngebagi waktunya, pertama sih ya gue ngeliat dulu jadwal kuliah gitu. Dan alhamdulillah sih untuk semester ini gue kuliah itu 3 hari gitu kan. Nah, 3 hari itu nggak selamanya full kan kalau kuliah. Ada yang setengah hari, ada yang full, dan ada juga yang cuma 1 mata kuliah doang gitu. Iya. Nah, gue lebih ngeposisiin kalau untuk yang organisasi, ketika sudah kelar kuliah, ya abis itu gue langsung masuk ke dunia organisasi gitu. Nah, tapi ada juga terkadang waktu kuliah gue juga bentrok sama organisasi gitu kan. Bentrok tuh kayak udah pasti banget ya. Udah pasti banget bentrok. Nah, kalau untuk ngatur waktu itu sebenarnya gue ngelihat dari posisi ketika memang kuliah ini ibaratnya renggang ataupun dosennya
nggak hadir gitu kan ada juga dosen yang nggak hadir ataupun Berhalangan gitu. mereka dosen ini ngasih tugas gitu kan tapi nggak tatap muka ataupun nggak lewat via Zoom. Nah itu bisa gue posisikan ke organisasi dahulu, abis itu Jadi baru ke kayak kuliah. berarti kayak nyolong-nyolong waktu lah gitu. Iya benar. Nah kalau untuk ngajar sendiri kan ngajar itu gue sebenarnya udah ada jadwalnya. Ada jadwal itu di Jumat Sabtu Minggu. Nah kenapa gue isi di Jumat Sabtu Minggu? Karena waktu yang pas ketika gue udah nggak kuliah, ketika gue masih, maksudnya ketika gue orang nggak organisasi ya di Jumat Sabtu Minggu itu gitu. Dan juga di waktu ngajar pun kalau bisa dibilang sih agak sedikit enak ya, maksudnya nggak terlalu padat juga. Itu ngisinya di habis maghrib sampai pas mau isya gitu. Jadi nggak terlalu lama juga gitu. Paling di situ sih, gue cara ngatur waktunya di situ. Jadi dari cara Bang Arif ngatur waktu itu dari tiga kegiatan yang bisa dibilang padat ya gitu. Jadi caranya prioritasin dulu ya dari yang mana nih yang lebih prioritas, kampus, organisasi, terus ngajar. Untungnya juga ngajarnya Jumat Sabtu Minggu tadi. Untungnya ngajar Jumat Sabtu Minggu. Dan juga abis maghrib. Dan gua ini sih di rumah gua kan ada kayak dinding gitu, ada dinding gitu kan. Nah di dinding itu gua tempel jadwal keseharian gua sama jadwal per minggu gua. Kadang gua orangnya suka lupa gitu kan. Gua suka lupa kalau misalkan memang besok ada kegiatan ataupun apa. Nah itu gue tempel di situ biar kalau misalkan gue mau tidur ataupun gue lagi di kamar ya gue bisa ngeliat itu. Tapi bahkan juga di HP gue juga gue taruh gitu. Tapi lu bener-bener bisa naruh jadwal gitu loh. Maksudnya lu nulis gitu di kertas terus lu nempel di tembok gitu. Iya, gue kayak gitu. Kadang gue tulis. Gue nggak bisa loh kayak gitu. Kalau gue tulis gitu. Kalau lu tulis? Gue tulis. Gue tuh nggak bisa, maksudnya kayak nulis di kayak di kertas gue tempel tuh gue nggak bisa. Paling gue di HP itu juga kayak gue nggak berpacu banget, ya udah kayak ngalir aja gitu loh. Mungkin beda-beda kali ya kalau beda-beda. Kalau dari Bang Uday sendiri, tadi kan kegiatannya DKM masjid depan sama kuliah. Cara ngebagi waktunya gimana nih Bang? Karena kan kalau DKM itu kan nggak bisa dilakukan secara daring dong. Iya. Gimana nih Bang? Langsung Iya, langsung kerja gitu, langsung turun gitu. Gimana nih Bang? Caranya? Kasih kesempatan pertanyaannya, nanti. Ya kalau saya sendiri sama halnya kayak Bang Arif ya. Untuk kuliah yang paling utama pertama, yang kedua. Nah itu untuk mengisi kekosongan ataupun yang lainnya ya mengisi kegiatan ada kayak acara misalnya dari kampus saya ikut selama itu daring ya. Nah nanti ketika waktu zuhur mungkin dibagi waktunya itu, jadi ketika waktu zuhur ataupun asar biasanya masih ada jam kuliah. Nah saya di situ izin biasanya di grup, kan ada grup DKM. Nah saya itu izin untuk sebagai muazin. Dan juga izin ke kelas ataupun ke dosen, dan alhamdulillah sampai sekarang UHAMKA ya dengan prinsipnya mengizinkan selama itu hal yang baik. Baiklah, karena kalau muazin kan ya masa dilarang juga kan, nggak mungkin kan. Tadi juga dari Serang Banten ya? Iya Bang. Itu pulau di sini tadi tinggalnya di masjid ya? Di DKM itu masjid. Itu ada itu nggak? Pengen nanya dikit nih. Ada jadwal nggak, misalkan gue harus pulang nih ke Banten kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ada nggak gitu? Oh, kalau kayak gitu nggak ada Bang, karena saya terbiasa di pondok ya. Dulu pulang cuma 1 tahun sekali ataupun 2 kali. Dan karena ya DKM hampir sama gitu. Jadi lebih emang udah kebiasa di luar kayaknya. Berarti udah dibilang jarang pulang nih. Jarang pulang. Gak kangen sama keluarga? Ada kangen Bang. Untung udah teknologi udah ada sih, jadi gampang lah kalau misalnya. Itu juga Serang nggak begitu jauh lah dari Jakarta. Mungkin kita langsung aja kali ya ke agak yang menjurus ke temanya kali ya. Oke. Ke pembahasannya. Aku mau nanya ke Bang Uday dulu nih. Bang Uday ini kan bukan mahasiswa lembaga ya, maksudnya bukan non lembaga gitu, mahasiswa aktif. Bang Uday juga udah semester 4. Pasti Bang Uday tahu dong. Di kampus itu kayak ada lah lembaga-lembaga yang ada di kampus itu tahu kan, kayak Hima, terus ada BEM juga. Itu Bang Uday tahu pendapat Bang Uday tentang mereka tuh apa gitu? Mau nanya itu. Ini tentang person atau kegiatan atau gimana Bang? Kayak pendapat Bang Uday aja tentang secara umum ya. Secara umum Hima, BEM gitu dan lain sebagainya itu apa gitu? Sangat mati Bang ya pertanyaannya. Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa aktif Bang ya. Ya sebelumnya ya saya tahu Hima, BEM gitu ya. Karena pas di awal juga ada penataran gitu ya, pemberitahuan apa ya dari organisasi. Dan sebelum di pondok juga saya mengikuti organisasi. Di pondok ikut? Ya alhamdulillah, namanya PPM, ya, organisasi pelajar pendidikan modern.
Nah di situ sebenarnya saya mau ikut. Nah karena di awal sudah difasilitasi dan diamanahkan sebagai DKM ya bang. Ya di situ saya lebih menjaga, takutnya ada kecewa antara kedua ataupun ketiga. Ya karena kuliah, DKM dan organisasi. Sebelum juga sempat ya delegasi karena saya dapat ya sebagai posisikan bidang bahasa di HIMA. Nah ketika itu seminggu ataupun ya sekitar 2-3 hari lah, saya lupa itu. Ingin waktu pelantikan, nah karena saya berpikir matang gitu ya, takutnya kecewa karena saya pun introspeksi diri, kapasitas diri saya, wah kayaknya belum mampu nih masuk ya organisasi, takutnya belum bisa bagi waktu gitu kayak Bang Arif lah atau enggak Bang Rifki sendiri gitu Bang. Oke, jadi sebelumnya tadi sempat ikut ke HIMA, cuma delegasi terus cuma mikir lagi takutnya nggak kepegang kan? Nah, ya, okay. Jadi sempat ikut pengkaderannya nih kak. Ya. Oh sempat ikut pengkaderan tuh. Oh gitu. Jadi di DKM ini sebelum dari semester 1 ya udah jadi. Alhamdulillah semester 1. Dari zaman maba udah jadi DKM. Alhamdulillah. Udah lama juga berarti udah 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Tapi ada nggak sih pandangan yang maksudnya bukan pandangan sih ya kayak yang diketahui gitu, yang diketahui sama Bang Huda itu apa sih kayak lembaga apa sih yang ada di kampus tuh, ngerti nggak? Kayak ada nggak? Ada. Ya contohnya tadi ada HIMA itu. Jadi sebelum masuk HIMA kan ada LKTD itu namanya. LKTD barulah masuk ke HIMA. Sebelum masuk ke HIMA baru ada tingkatan lagi BEM. Nah di situ mungkin saya sendiri pas masuk LKTD sempat mau ikut. Nah tapi karena bentrok sama DKM ada acara juga ya seperti mungkin perayaan Hari Islam dan lain-lain gitu bang. Ya di situ saya belum sempat, tapi karena alhamdulillah saya sendiri itu yang termasuk ini bang, sebagai tim sukses yang HIMA sekarang itu. Alhamdulillah. Berarti tetap berkecimpung nih bang dalam perpolitikan di organisasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan nggak ikut DKM, ikut-ikut aja kegiatan lembaga dan pasti, juga menurut Bang Huda ini kegiatan kayak gitu tuh bagus kan? Bagus positif. Oke, lanjut ke itu aja kali ke pertanyaan berikutnya nih. Ada pertanyaan berikutnya buat Bang Arif. Oke, tadi kan yang gue tahu sama Bang Huda juga tahu kan, Bang Arif ini kan ketua umum di BMFI. Otomatis dulu juga ikut HIMA dong. Ada apa sih yang bikin Bang Arif tuh mau gitu berkecimpung di dunia lembaga mahasiswa gitu? Yang bikin gue pengen ya ataupun mau masuk di lembaga kemahasiswaan. Awalnya memang gue pas di pondok ataupun ya sebelum gue jadi mahasiswa lah, ya gue juga ikut organisasi juga di pondok gitu. Nah ketika gue masuk ke perguruan tinggi ataupun kuliah gitu, awalnya gue belum tahu apa sih lembaga mahasiswa itu ataupun di mahasiswa itu ada gak sih lembaga gitu. Gue cuma tahu berpandangan itu BEM. Karena yang gue lihat di berita-berita ataupun apa, pasti yang tenar itu BEM gitu. BEM kan. Dan HIMA tuh kayaknya nggak ada gitu. Iya, dan kepanjangan itu ya gue tahunya cuma BEM doang gitu. Iya. Nah, dan yang gue tahu lembaga mahasiswa itu ya yang sering, betul mahasiswa itu yang sering demo ataupun apa gitu. Nah, itu doang yang pertama kali pandangan gue terkait mahasiswa ataupun lembaga mahasiswa gitu ya. Gitu. Nah, ketika gue masuk di UHAMKA, awal niat gue buat masuk ke organisasi itu ya gue mau pengen diri gue itu ada perkembangan gitu. Gue nggak cuma awal gue merasa bete kan pas lagi gue di mahasiswa baru itu kan gue keadaan offline ya, maksudnya kuliah masuk gitu. Belum ada covid ya waktu itu. Belum ada covid waktu itu. Nah ketika berjalannya kuliah gue merasa bete banget nih gitu kan. Kuliah gue cuma kuliah masuk gitu kan. Habis itu bahasanya tuh kayak udah kupu-kupu ya. Iya, kuliah pulang gitu kan. Kalau enggak ya udah nongkrong gitu kan di depan kampus gitu. Nah, gue mikir kalau gue kayak gini doang bete juga gue gitu kan ngejalanin perkuliahan gitu. Yang ada gue makin lama makin malas gitu. Nah, akhirnya pernah gue ngomong sama teman-teman gue gini gitu kan. Di sini ada lembaga gak sih? Maksudnya ada organisasi gak sih? Kita masuk yuk gitu kan. Nah pas di situ ya pandangan gue, cobalah gue mau pengen memberanikan diri buat masuk ke organisasi. Gue mau pengen hal yang beda gitu, hal yang baru di dalam diri gue sendiri. Dan gue mau pengen keluar dari zona nyaman gue yang dulunya gue kalau bisa dibilang
ketika ada kegiatan apapun gue juga mager gitu. Nah, gue pengen keluar dari hal itu, gue pengen nyoba gitu. Nah, kayak lebih produktif aja gitu loh. ya gitu kan. Nah, ketika gue udah masuk dan gue mengetahui lembaga mahasiswa itu ya awalnya memang banyak sih kayak seperti dinamika ataupun banyak pandangan-pandangan yang berbeda lah dari gue sendiri ataupun dari teman-teman gue. Dan awalnya ya gue merasa ini kayaknya nggak asik nih kalau misalnya kayak gini doang gitu. Nah, tapi makin lama makin kesini kan, gue naik ke tingkat selanjutnya ya, gue memahami hal itu gitu. Bahwasanya setiap organisasi pasti mempunyai pandangan yang berbeda, tapi dari pandangan yang berbeda itu mempunyai satu tujuan. Jadi ya pandangan gue seperti itu sih kalau buat terkait kenapa gue mau pengen masuk organisasi gitu. Karena poin pertama gue mau pengen keluar dari zona nyaman gue gitu. Yang kedua, gue mau pengen di kuliah ini gue nggak cuma hanya kuliah, tapi gue mau ada kegiatan ataupun gue mau pengen memberanikan diri biar gue itu berkembang gitu. Nggak cuma gue paham terkait masa kuliah doang, tapi gue punya kalau bisa dibilang pandangan dan juga proses yang lain lah selain dari kuliah ini gitu. Iya, jadi kayak di lembaga ini kan jadiin tempat Bang Arif ini wadah gitu buat berkembang kan tentunya kan. Iya, jadi kayak intinya kayak gitulah kenapa mau masuk ke lembaga kemahasiswaan. Terus buat Bang Uday sendiri ada nggak sih hal yang memberikan manfaat buat Bang Uday sendiri dari lembaga yang ada di UHAMKA atau kan lembaganya apa aja? Ada HIMA, terus BEM, ada IMM juga ya kan? Iya. Ada nggak sih hal yang memberikan manfaat buat Bang Uday sendiri? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah pasti ada banyak. Ya contohnya seperti seminar-seminar yang diadain HIMA ataupun BEM dan lain-lain. Nah di HIMA pun karena saya sebagai tim ses, saya ingin mendukung tim ses yang tadi dibilang ya. Tim ses HIMA yang sekarang ada teman saya sebagai ketua dan wakil. Di sini saya mensupport dengan cara ya join dengan acara kegiatan yang mereka nggak bentrok sama kegiatan DKM masih. Saya support dengan cara mengikuti. Ya contoh kemarin itu ada pelatihan bahasa, alhamdulillah dari maba sampai masih ikut ya. Jadi berarti kalau bisa dibilang nih Bang ya, Bang Uday ini walaupun memang nggak mengikuti lembaga, tapi mengikuti kegiatannya gitu. Dan itu cara Bang Uday mensupport mereka kan. Iya. Jadi kayak ikut kegiatan mereka, terus juga itu bermanfaat kan kayak pelatihan bahasa. Ada pelatihan apa sih kalau di HIMA tuh? Banyak, ada bahasa, kemarin juga ada kayak ilkom gitu, public speaking. Terus webinar juga itu udah pasti kan, pasti ada. Itu daring gampang lah cara kita ikutinnya. Terus gue dulu pernah loh kayak punya dapet stigma yang agak negatif juga nih. Pas zaman gue masih HIMA. Itu temen gue dia di kampus A lah, kita sebut kampus A ya, swasta. Terus gue dibilang gini, lu ngapain sih ikut lembaga-lembaga kayak gitu? Yang pertama kayak capek-capekin badan, terus juga buang-buang waktu tentunya. Terus juga kayak cuma numpang famous doang kan paling. Itu Bang Uday yang selaku orang mahasiswa aktif nih, maksudnya bukan ikut lembaga, sempat punya pikiran kayak gitu nggak? Kalau jujur saya sendiri sebenarnya karena di pondok sudah dasari udah pernah ikut organisasi, pasti ada segi ya positif dan negatif Bang ya. Ya kalau dari teman saya sendiri sekelas gak usah kita sebut kampus A, kampus kita sendiri Bang ya. Banyak lah tuh di kelasan. Kita ngobrol-ngobrol, bahkan banyak tuh anak HIMA yang habis selesai acara kegiatan dari kampus Bang, dia sholat kan, saya sebagai temennya gitu kan kenal, kita ngobrol ya gimana sih pendapatnya, dia sebelum masuk HIMA malah mikir gitu Bang, jadi stigmanya negatif, masuk organisasi capek lah, terus nanti ganggu kuliah, nanti IPK jelek gitu loh, terus itu nyepe-nyepein terus habisin duit gitu, padahal gak dapet apa-apa katanya, padahal kan banyak Bang ya manfaatnya pengalaman, relasi. Itu jelas. Iya, itulah stigmanya yang jelek dari mahasiswa tuh. Iya sih, emang makanya kayak hal kayak gitu ya Bang Arif ya. Kayak banyak banget sih kayak stigma negatif tentang kelembaga kemahasiswaan lah. Tapi stigma positifnya juga banyak. Tapi gue punya pendapat sih buat terkait stigma negatif itu. Kayak lembaga mahasiswa. Sebenarnya boleh sih, maksudnya kita bebas dalam berpendapat gitu kan. Bahkan dari teman gue sendiri juga
pernah bilang gitu kan, dan ngomong ke gue langsung gitu di kampus di Hamka gitu kan, ngomong lu ngapain ngapain lu terlalu benar-benar aktif gitu di organisasi, padahal lu sendiri itu ya kalau bisa dibilang satu lu juga banyak kegiatan gitu kan di luar, yang kedua lu ngeluarin duit gitu kan ataupun lu nguras duit lu, tapi satu sisi lu juga ngeluarin tenaga lu dalam materi tenaga juga udah gitu kan, tenaga udah pasti jelas gitu. Nah temen gue selalu ngomong kayak gitu ke gua, dan juga lu juga kuliah gitu kan, kuliah juga lu juga padat gitu kan, tugas-tugas banyak gitu, tapi lu masih tetap mau masuk organisasi. Apa lu nggak takut kalau misalkan nanti lu kuliahnya nggak lulus gitu kan, terlambat, Ganggu lah intinya. terganggu. Nah gue pernah maksudnya diskusi sama temen gue, dan gue jawab itu balik lagi sebenarnya ke dalam diri dia sendiri sih, maksudnya ke dalam pribadi kita gitu kan. Ketika memang ada pandangan yang ibaratnya negatif terkait organisasi gitu kan, ataupun bisa dibilang kan kalau orang-orang kampus nih ataupun warga kampus bilang itu kan organisasi itu banyak perpolitikan. Iya. Banyak perpolitikan Lebih ataupun politik. banyak yang ya bisa dibilang selalu terjun aksi ataupun apa gitu. Tapi balik lagi, ketika seseorang itu mau masuk dan mau terjun ataupun masuklah gitu kan, masuk ke dalam organisasi, balik lagi ke dalam tujuan mereka masing-masing. Ketika memang tujuan itu baik, ya mereka pasti bakal melaksanakan itu dengan baik. Ketika memang tujuan itu tidak baik, ya mereka pun juga nggak bakal betah di organisasi tersebut. Terkadang yang gua lihat ya, maksudnya di organisasi, ada yang memang orang itu mencoba, ada yang orang itu memang niat untuk di organisasi. Terkadang orang yang niat itu bisa juga melenceng dari tujuan awal dia, dan ada yang orang mencoba itu makin lama makin dia mencoba, dia mempunyai konsisten tersendiri gitu dalam organisasi. Nah sebenarnya tergantung lagi kan di individu masing-masing gitu. Nah kalau untuk stigma negatif, sebenarnya ada yang bilang kita kura-kura lah, kuliah rapat gitu kan. Banyak bang sebenarnya kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang. Tadi kampus tuh banyak banget. Banyak pokoknya stigma itu. Tapi baik lagi sih bahwasannya yang gua rasakan ya di organisasi itu sebagai wadah, menurut gua sebagai wadah dari individu ya. Gua nggak mengatakan, maksudnya nggak membagus-baguskan gitu, tapi yang gua rasakan di organisasi ini sebagai wadah kita buat mendewasakan diri kita sendiri, baik dalam proses kita ataupun dalam hal yang lain gitu. Karena dari organisasi ini yang gue dapet itu, ataupun dari pandangan gue bisa membedakan mana yang baik, perbuatan yang baik, dan mana yang buruk gitu. Dalam artian gini, setiap organisasi itu punya pandangan-pandangan yang berbeda. Ada orang yang lurus ibaratnya, ada juga orang yang belok, ataupun ada orang yang ya bisa dibilang nggak lurus nggak belok lah gitu. Nah disitulah tempatnya berkumpul gitu. Ketika lu satu wadah, banyak pandangan, pasti banyak juga dinamika yang dirasakan, dan itu menurut gue proses yang paling menantang lah buat organisasi tersendiri itu. Jadi emang menurut Bang Arif ini kalau organisasi itu untuk wadah ya. Ya, untuk wadah dan kita berproses. Ini cara Bang Arif buat berproses ya di organisasi. Iya, benar. Kalau Bang Uday sendiri kan lebih ke ya udah cara gue untuk berproses tuh di DKM masjid, terus juga dengan cara merantau aja tuh menurut gue udah mendewasakan diri sih. Udah mendewasakan diri. Oke, ada pertanyaan terakhir nih buat Bang Arif sama Bang Uday dari Medcom lah. Apa arti kata organisasi nih buat kalian berdua? Dari Bang Arif dulu. Oke. Kalau dari gue sendiri ya, organisasi itu adalah sekumpulan orang, bisa 2 atau lebih gitu, yang mempunyai tujuan bersama gitu. Yang mempunyai tujuan bersama, yang mempunyai satu tekad bareng-bareng gitu. Dari Bang Arif gue gitu. Dari Bang Uday sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri Bang ya, organisasi itu ya karena di pondok sempat belajar Bang, sempat. Oh iya, Bang Uday juga kan pernah ikut organisasi ya. Maksudnya di sini doang nih nggak ikut. Karena mungkin ada. Iya. Gimana dari Bang Uday? Kalau saya sendiri organisasi itu ya hampir sama ya, sekumpulan orang ataupun orang-orang yang berbeda pemikiran, beda mindset, tapi disatukan dalam satu wadah yang memfasilitasi dan juga memiliki visi misi yang sama gitu, satu tujuan yang sama.
tapi pemikiran gimana caranya, tapi hebatnya organisasi seperti itu sih Bang. Ya pokoknya pemikiran mereka tuh beda-beda tapi punya tujuan, visi misinya tuh sama gitu untuk satu tujuan ya. Oke, mungkin dari Bang Arif kayak gitu, dari Bang Huda juga kayak gitu ya. Ada sebelum kita tutup nih Bang, kemarin kan kita dari bidang 4 ini kita kan punya Instagram, terus kita tuh bikin question box di Instagram, ngedrop pertanyaan dari sebentar saya lihat dulu pertanyaannya. Dari Sobat Fai, karena kita kan manggil mereka tuh Sobat Fai. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang di drop sama mereka untuk narasumber katanya. Kita pilih 2 pertanyaan kan untuk mempersingkat waktu. 1 pertanyaan nih Bang ya. Kasih tipsnya dong Kak, gimana cara kita menghadapi atau merespon stigma-stigma yang ada. Makasih. Dari siapa dulu nih? Dari Bang Arif dulu. Kalau apa ya, cara kita menghadapi stigma dari pandangan orang ya, sebenarnya kalau gue pribadi menghadapi itu, ya gue menghadapi itu dengan canda aja sih sebenarnya, dengan candaan gitu. Karena ketika soalnya teman-teman gue juga begitu kan, teman-teman gue juga bercanda sama gue, lu ngapain deh organisasi gitu kan, nggak penting gini ya. Itu menurut gue satu sebagai dorongan gue, yang kedua kadang itu sebagai apa ya, pengingat gue sih ibaratnya. Oh iya, gue kuliah gitu. Gue juga kuliah gitu kan. Mereka juga ada bener ya kan? Ada benernya juga gitu. Karena pokoknya gue ngambil posisi itu bisa menjadi inovasi gue dan bisa menjadi ibaratnya mengingat gue lah gitu. Bahwasannya lu jangan sampai keluar jalur gitu. Bahwasannya ingat tujuan lu tuh kuliah. Gitu. Itu sih yang gue respon terkait masalah pandangan-pandangan atau stigma ya. Dan ketika memang ada stigma yang benar-benar negatif ataupun apa, sebenarnya gue lebih ini aja sih, maksudnya lebih santai ataupun menganggap bahwasannya mungkin itu pandangan mereka gitu, sesuai dengan pandangan masing-masing sebenarnya. Dan kita juga harus open minded sih sebenarnya. Iya, open minded sebenarnya. Terima pendapat orang juga. Iya, karena kan belum tentu yang kita rasakan juga mereka merasakan, dan belum tentu yang mereka rasakan kita rasakan. Gitu. Jadi banyak pandangan sebenarnya, nggak bisa juga kita lu harus sepandangan sama gua, nggak juga gitu. Nggak bisa maksa juga. Nggak bisa kita maksa. Jadi banyaklah pandangan-pandangan, gimana kitanya ya aware aja gitu ataupun open minded lah. Kalau dari Bang Huda sendiri gimana tadi? Kalau misal gimana tadi pertanyaannya? Gimana cara kita menghadapi atau merespon stigma-stigma yang ada? Kalau saya sendiri Bang ya, yang non organisasi. Tapi alhamdulillah sempat gitu ya di pondok merasakan. Tahu lah apa suka duka dari organisasi. Mungkin ya mereka karena ya ada rasa kekecewaan. Mungkin ya sebelumnya kita mikir mungkin sebelumnya mereka udah pernah organisasi Bang, organisasi tuh. Ya karena mungkin di awal mereka ikut organisasi terpaksa ataupun karena niatnya kurang itulah Bang, kurang baik mungkin ya. Karena lebih di akhir dia lebih banyak kekecewaan mungkin. Dari situ dia mikir pasti kalau udah ada kecewa, ada rasa sakit hati itu pasti mikirnya negatif terus. Stigma mereka pasti organisasi buat apa, capek, nanti IPK jelek, terus kuliah bakal lama gara-gara ya organisasi, terus nanti banyak biaya, tenaga kuras, gitu Bang. Jadi kita nanggapnya enjoy aja, ya mungkin pendapat orang beda, masing-masing punya prinsip masing-masing atau pendapat kritikan. Ya di situ kita bisa ambil positifnya. Di sini kita baik yang organisasi atau enggak Bang ya, kita punya kegiatan masing-masing. Mungkin organisasi ya banyak kesibukannya yang tidak mungkin dia punya di luar. Dan bahkan bisa lebih sibuk sih. Kita nggak tahu ya. Iya, kadang juga orang yang di luar organisasi itu juga bisa lebih sibuk dari orang yang organisasi. Mungkin ambil kerja kan di luar. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Jadi intinya dari Bang Arif sama Bang Huda ini, kalau misalkan kayak ada stigma-stigma yang ada tuh ya udah biarin aja lah ya. Karena kita juga harus terima pendapat orang juga. Bisa dibilang sih bukan biarin sih, lebih ke ranah itu bisa menjadi dorongan gua, bisa menjadi ingatan gua. Sama dorongan. Ngingatin gua gitu. Kalau lu tuh kuliah gitu loh. Satu lagi pertanyaan nih Bang. Pandangan mahasiswa terhadap kinerja BMFI saat ini seperti apa? Oke, mungkin dari Bang Huda nih, kalau misalkan pandangan mahasiswa terhadap BMFI kinerja. Karena Bang Huda juga punya kacamata tersendiri juga kan ke kinerja. Kinerja BMFI dari Bang Huda sendiri kayak gimana? Kinerjanya baik atau mungkin buruk? Sebutin aja. Nggak apa, kita ini. Biar jadi pengingat juga. Benar.
Siapa masih mantik ya bang, pertanyaan sangat memantik bang. Kalau saya sendiri mandang BMFI bang ya karena Hima nih banyak acara, banyak kegiatan, pasti dari atasan ini ada dorongan gitu bang ya. Ya pasti ada yang mengingati, gitu, menasehati. Kalau sebelumnya Hima saya sebelum periode sekarang kayak gini. Nah pasti dari situ kelihatan pasti BEM sini pasti sering ya memberi masukan, kritikan, saran gitu. Nah dari situ Hima pasti bergerak dan banyaklah program BEM yang ya di share di WA group baik di kelas ataupun di grup FAI Hamka sendiri. Di situ ada banyak kegiatan dari BEM dan kemarin juga sempat bang ya ada mengadakan seperti Sospro dan lain-lain itu project di seminar juga dan lain-lain, dan saya ikuti mungkin pemberitaan atau saya yang kurang main kurang jauh ngopinya gitu ya. Ya serta menurut pendapat saya sejauh ini alhamdulillah banyaklah manfaat dari BEM sendiri gitu bang. Ya contoh yang paling terlihat dari saya sendiri dari BEM yang memberi masukan, saran dan tanggapan ke Hima gitu bang. Tapi kalau buat pandangan mahasiswa umum nih, ada gak sih manfaat ke mahasiswa umumnya sih? Iya. Manfaatnya tuh kayak buat gue sendiri nih dari BMFI, bukan ke Himanya, tapi kayak misalkan Huday kan mahasiswa umum kan, mahasiswa aktif. Ada nggak manfaatnya kayak gue jadi lebih apa nih gitu? Ada nggak? Ya mungkin itu bang ya, organisasi dari BEM sendiri ya kemarin lihat kegiatan-kegiatannya, wah agak-agak nyesel ya kayak gitu ya. Sebelum kan harusnya bisa gimana nanti BEM, wah nanti gak bisa nih ikut kayak kegiatan BEM gitu ya. Jadi ada kepantik tuh bang, wah ada rasa penyesalan, wah BEM bisa nih. Kalau nggak masuk BEM kan nggak bisa, belum tentu. Iya karena kemarin tuh pas sosko tuh seru banget sih ya. Kita keluar kota, sering keluar kota. Kalau pengalaman yang BEM rasain, belum tentu kita bisa rasain gitu sih bang. Iya. Ini penyesalan terakhir ya. Misalnya. Kalau dari Bang Arif sendiri gimana? Ada nggak? Gua lebih ke ini sih, maksudnya buat kinerja BMFI. Mungkin gua nggak bisa nilai ya, maksudnya biarkan yang menilai itu mahasiswa umum kan. Gua lebih kayak gini aja. Ketika memang ada penilaian dari BMFI, maksudnya dari mahasiswa ke BMFI, itu menjadi sebuah dobrakan bahwasannya mahasiswa umum juga peduli terhadap kelembagaan mahasiswa gitu, maupun yang ada di UHAMKA gitu kan. Apalagi yang ada di UHAMKA gitu. Ketika mahasiswa umum ini memberikan kritik ataupun mahasiswa warga FAI lah gitu, warga FAI memberikan kritik dan saran terhadap keorganisasian yang ada di FAI itu sendiri. Menurut gue itu sebagai apa ya, tanda kasih sayang sih, ataupun rasa tanda peduli bahwasanya lu ini lembaga ya buat naungin mereka gitu. Kalau lu cuma buat menghidupkan diri lu sendiri, ya lu nggak usah ada lembaga gitu. Nah terkadang itu selalu maksudnya menjadi pengingat gitu. Kadang teman-teman gue juga bilang kayak gitu, ayolah coba ada yang gini ya. Gue bilang oke, gimana, apa yang harus dilakuin dari BMFI tersendiri gitu buat memasifkan ke teman-teman mahasiswa gitu. Maksudnya gue sering juga ngobrol kayak gitu ke teman-teman. Dengerin dari Bang Arif. Makanya anak-anak BEM ayo bangun, kita ngidupin mereka nih, warga FAI ya tadi ya. Kalau bisa dibilang kita wadahi, ataupun kita ya sama-sama kita kontribusi lah. Nggak cuma anak lembaga doang dan juga mahasiswa umum, tapi kita sama-sama berkontribusi. Jadi intinya lah untuk podcast kali ini anak lembaga maupun non lembaga sama-sama punya tujuan. Iya, benar. Tujuannya apa? Wisuda. Mungkin gitu aja Bang Arif, Bang Huday. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Mungkin yang buat yang nonton, terima kasih udah nonton sampai akhir di podcast Resisi, ruang berdiskusi dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.